البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Oh, masih membahas masih ada satu ayat lagi ya. Wa qala ta'ala wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan walaupun mereka mencintai makanan itu. Kepada siapa? Memberikannya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan, kepada tawanan. Tayyib. Ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang abror. Di antara karakter orang abror, orang yang berbakti adalah ini, yaitu mereka melakukan isar, lebih mengutamakan orang lain. Di antaranya apa? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Mereka memberikan makanan ala hubbi. Di sini ada dua penafsiran ala hubbi. Yang pertama adalah ala hubbillah, yaitu karena mereka mencintai Allah. Mereka cinta pada Allah, maka mereka melakukan apapun. Allah suruh sedekah, sedekah. Allah suruh ini, dan seterusnya. Tayyib. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh imam, bukan dilemahkan, maksudnya apa? Lebih dikuatkan oleh yaitu apa? Tidak dipilih oleh Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Katsir. Karena apa? Karena pola alur ayatnya itu menunjukkan masalah isar. Memang mereka lebih mengutamakan orang lain. Tayyib. Makanya tafsir yang lebih tepat, walaupun yang pertama pun tidak keliru, dhamirnya hi di sini bukan kembali kepada Allah Ta'ala, tapi kembali kepada dhamir yang paling dekat, kembali kepada isim dhohir yang paling dekat, yaitu to'am. Mereka memberikan makanan walaupun mereka sayang pada makanan itu. Tayyib. Inilah yang dimaksudkan sebagaimana dalam ayat yang lain, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takdirnya apa? Tuhibbunah. Kalian tidak akan mencapai albir, kebajikan, sehingga kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Jelas yang dimaksudkan di sini adalah apa? Barang-barang yang dia sendiri masih memerlukannya, masih menyukainya, dia rela menginfakkan sebagiannya itu. Nah, ini baru mencapai albir. Makanya sesuai dengan ayat yang di hadapan kita ini, al-abror, orang yang sudah mencapai tingkat bir, itu adalah yang memberikan makanan walaupun dia sendiri sayang pada makanan itu. Ini menunjukkan dia memang lebih mencintai Allah Ta'ala. Jadi, maka kita katakan tafsir pertama itu tidak sampai keliru. Karena apa? Tafsir yang pertama itu mengisyaratkan kepada kenapa dia sampai lebih memilih memberikan pada orang lain. Karena dia tahu Allah menyukai yang demikian itu. Maka hakikatnya dia memberikan makan karena memang dia cinta pada Allah. Jadi tafsir pertama tidak keliru. Cuma tafsir kedua ini lebih sesuai dengan alur ayatnya. Tayyib. Dan memang ini khilaf yang agak berat di situ. Tayyib. Makanya dibahas secara agak detail oleh Imam Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Yaitu apa? Tafsir pertama ini dikuatkan dengan ayat setelahnya. Yaitu apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Hanyalah kami itu memberi makan pada kalian, wahai orang miskin, wahai anak yatim, wahai para tawanan, karena ingin mendapatkan wajah Allah. Berarti apa? Memang mereka cinta pada Allah. Jadi tafsir pertama memang tidak keliru. Yaitu apa? Intinya adalah keikhlasan. Cuma alur ayatnya yang diinginkan memang bukan masalah itunya. Itu nanti. Allah menjelaskan ayat kedua itu memang niatnya apa. Cuma ayat yang ini yang di hadapan kita ini menyebutkan karakter yang lain. Jadi bukan masalah keikhlasan semata-mata. Ayat yang nanti memang membicarakan keikhlasan. Tapi ayat yang ini Allah menitik beratkan pada sudut pandang mereka memang lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka mencintai makanan yang ini. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Pendapat pertama tidak keliru. Cuma apa? Pendapat pertama ini hanya menitik beratkan pada satu sudut pandang, yaitu masalah keikhlasan. Maka pendapat kedua ini yang lebih rajih. Dan ini juga yang dipilih oleh Imam Syinqiti pada akhirnya. Kenapa? Ayat ini memang membicarakan masalah isar sesuai dengan apa itu pola ayatnya dan tafsir dari ayat-ayat yang lain. Ya, ayat yang tadi tulang tanulil birra. Sementara ayat ini bicara masalah abror. Tayyib. Adapun masalah keikhlasan dijelaskan nanti. Jadi rangkaian ayat Al-Insan ini, ayat yang ke-8 dan ke-9 ini menjelaskan bukan hanya satu karakter saja, tapi dua karakter. Yaitu apa? Memang dia itu
lebih mengutamakan orang lain walaupun dia memerlukan makanan itu, dan juga dijelaskan karakter kedua apa? Memang mereka itu ikhlas. Baik. Jadi tafsir yang kedua itu yang lebih lengkap dan lebih sesuai dengan pola ayatnya. Tafsir pertama tidak keliru, memang mereka itu orang-orang yang ikhlas. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, yaitu manakala beliau memasukkan ayat ke-8 dari Al-Insan ini kepada bab isar dan muasah, menunjukkan apa? Beliau merojihkan bahwasanya hubbihi, haknya ini kembali kepada to'am, yaitu Allah memuji mereka bukan semata-mata keikhlasan, tapi mereka mau dan mampu untuk melawan hawa nafsunya. Mereka sangat menyayangi makanan itu, tetapi ketika mereka lihat ada orang lain yang lebih memerlukan, maka mereka memberikan itu kepada orang lain tersebut. Siapa ini? Miskin. Jelas orang yang namanya miskin, ghalabat alaihil maskanah, didominasi oleh apa? Oleh maskanah, yaitu ketenangan, karena tak punya apa-apa ya sudah diam. Tidak sering pergi ke apa itu mungkin Aman Center, apalagi sampai ke Paris atau apa dan sebagainya. Tapi sudah tenang aja di rumah karena tidak punya apa-apa. Orang ini lebih layak dibantu. Demikian pula yatim, orang yang kehilangan apa? Kehilangan jabirun nafkah, yang mencukupi nafkah, yaitu ayah. Maka dia lebih layak untuk dibantu. Demikian pula asir, yang mana mereka itu adalah faqidul hurriyah, orang yang kehilangan kebebasan. Maka susah mereka untuk bekerja, susah untuk mencari rezeki ini dan itu, namanya tawanan. Maka orang-orang yang serba berkekurangan ini lebih diutamakan oleh para abror, walaupun para abror suka makanan itu. Nah, dengan sebab itulah Allah Ta'ala memuliakan mereka, diselamatkan dari kengerian hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga. Tayyib. Dan yang biasanya lebih memiliki sifat isar itu anak perempuan, sebagaimana dijelaskan oleh para salaf. Dulu Allah Ta'ala memberikan saya rezeki anak perempuan, walaupun dia masih kecil tapi isarnya tinggi, kata para salaf itu. Setiap kali mata saya melihat ke suatu makanan, langsung walaupun makanan itu dia inginkan, dia langsung berikan kepada saya. Setelah itu, setelah agak besar, ya dia dilamar orang, saya nikahkan. Lalu Allah kasih saya rezeki anak kecil, yaitu apa? Laki-laki. Anak kecil ini, setiap kali saya menyukai suatu makanan, langsung dia ambil, dia makan sendiri katanya. Bukan berarti semua gitu, tapi wanita lebih, memang apa itu, lebih penyayang daripada laki-laki. Walaupun tidak selalu. Tayyib. Yaitu apa? Dalam masalah isar. Tayyib. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat membahas masalah ini. Untuk hadisnya agak panjang, kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Ini adalah contoh saja. Contoh saja. Dan juga apa? Ini makanan asas. Ini adalah apa? Keperluan asasi makanan. Untuk masalah rumah, ya jelas itu seringkali di luar kemampuan. Sengaja menghadiahkan rumah kepada fakir, kepada apalagi anak yatim, atau kepada satu lagi apa tadi? Tawanan. Jelas itu terlalu susah.